Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Ivonindi, NIM E2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Sebelum mempelajari pembagian dan konsep dasar ilmu ekonomi, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dan definisi ekonomi. Definisi ekonomi jika diartikan dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos diartikan sebagai rumah dan nomos diartikan sebagai tatanan peraturan dan hukum. Jika digabungkan, bisa diartikan sebagai pengelolaan rumah tangga. Kemudian, definisi ekonomi menurut Adam Smith. Definisi ekonomi menurut Adam Smith merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia. Bagaimana manusia itu punya sumber daya yang terbatas, contohnya uang yang terbatas, sumber makanan yang terbatas, sumber air terbatas, dan dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Yang dimaksud ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang situasi dan kondisi perekonomian suatu daerah pada masa tertentu. Contoh, ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan membahas tentang suatu ilmu yang digunakan dalam suatu rumah tangga produksi. Misal, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam waktunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana apa yang dilakukan manusia dan bagaimana dampaknya. Contohnya, kita melihat bagaimana mengembangkan suatu uang yang beredar dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Ilmu teori dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Nah, apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro, kita mempelajari tentang perilaku perusahaan, perilaku konsumen, bagaimana perusahaan itu menentukan harga barang. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kemudian, konsep dasar ilmu ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan negara itu dari apa saja dan bagaimana memenuhi pendapatan itu. Kemudian, pemerintah membahas pengeluarannya untuk apa saja, cukup atau tidak memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, pengangguran. Dan yang ketiga, uang dan fungsinya. Misal, uang itu fungsinya untuk apa dan bagaimana peredaran uang di pasaran. Lalu yang keempat, inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi ini mengidentifikasi barang itu harganya naik atau murah. Selanjutnya, permintaan agregat dan penawaran agregat. Membahas tentang keseluruhan yang diminta negara baik permintaan dan penawaran. Selanjutnya, keseimbangan IS dan LM. IS adalah pasar barang dan LM itu pasar uang. Dan yang terakhir, ekspor dan impor. Itulah mengapa sangat penting mempelajari ilmu-ilmu ekonomi. Karena dalam ilmu ekonomi terdapat definisi dan bagaimana caranya agar kita bisa mengatur dan memanage keuangan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau masih kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.